Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan pada buku kita Suratul Talaq. Hari ini kita akan pelajari mula ayat yang kelima. Yang 4 sudah, ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dzalika itulah. Itu ini maknanya merujuk kepada hukum hakam yang Allah jelaskan mulai pada ayat pertama hingga ayat keempat. Ya, saya ulangi, dzalika itulah. Apa maksud itulah ini merujuk kepada peraturan-peraturan hukum hakam Allah yang Allah jelaskan mulai ayat pertama hingga ayat keempat surah Talaq. Amrullah, itu adalah perintah Allah. Sesuatu yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, khasnya umat Islam, untuk mematuhi dan melaksanakannya. Anzalahu, Allah telah menurunkannya, Allah telah menurunkannya, ya amrullah itu, ilaikum kepada kamu, yakni kita semua melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum seakan-akan Allah berfirman dalam ayat 5 ini, peraturan-peraturan sama ada perintahku atau laranganku yang aku sebutkan daripada ayat pertama hingga ayat keempat itu, semua itu adalah perintahku. Sama ada perintah untuk kamu buat ataupun suruhan aku untuk kamu tinggal. Yang aku turunkan kepada kamu, kata Allah. Lalu, wa may yattaqillaha, dan siapa sahaja yang bertakwa pada Allah. Takwa pada Allah dalam ayat ini bermakna patuh akan apa yang Allah tetapkan dalam ayat pertama hingga ayat keempat itu. Dalam hal ini ya tentang cerai, tentang apa nafkah, tentang iddah, tentang macam-macam adalah hak dan cara itu. Bila kamu patuhi semua itu, kata Allah, ada dua balasan yang Allah janjikan. Pertama, yukaffir anhu sayyi'atih. Allahu Akbar. Niscaya dia, Allah, kafar kafuru, yaitu dia Allah akan hapuskan, akan padamkan anhu darinya tu nyaman, man yatakillah, orang yang sayyi'atihi akan keburukan, segala keburukannya. Maknanya dosanya Allah akan hapuskan. Kaffara yukaffir. Balasannya kedua, wa yu'zim lahu ajra. Dan dia Allah pasti akan a'zama yu'zimu. I'zam, mengagungkan, membesarkan, lahu baginya, yang orang bertakwa tadi, ajron akan ganjarannya. So, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah. Dalam hal ini, dalam apa yang kita kaji ini yang berkaitan dengan hukum hakam dalam berumah tangga,
Lebih-lebih lagi ketika rumah tangga itu sedang mengalami masalah ketidakharmonian dalam persuami istrian, ini bahasa baru, ketidakharmonian dalam persuami istrian. Biar suami istri dijadikan masdar, persuami istrian lah. Hukum hakam Allah dipatuhi, ada dua balasan yang Allah sediakan. Yang pertama, dosa atau kesalahan, keburukan orang itu dihapuskan. Kafaral kafiru sebenarnya makna saya bukan hapus sama sekali. Menutup atau menimbus, menghapus semua gitulah. Tuh, artinya tidak akan lagi dibuka lah. Ya, apa? File close lah. Tak akan lagi dibuka oleh Allah. Nah, yang keduanya, Allah akan berikan ganjaran yang azim. Insyaallah. Dengan dihapuskannya dosa, maknanya orang ini bebas daripada siksa. Ya. Siapa yang bertawaf pada Allah, keburukannya Allah akan hapus. Bila kejahatan dihapus, mana orang ini tidak lagi akan disiksa. Bahasa yang lain, dia merdeka daripada neraka. Bila sudah dimerdekakan daripada neraka, ada lagi ganjarannya. Yu'zim apa? Lahu ajra. Allah akan beri pahala yang sangat besar. Maknanya masuk surga. Masuk surga. Sebab telah dibebaskan daripada neraka. Syarat untuk orang itu bebas daripada neraka, jadi mesti telah terampunkan segala kesalahannya dan dosanya. Hang pula ni. Dan bila telah bebas daripada neraka, ia dimasukkan dalam surga. Hai, pasal buat hang pula. Masuk wifi. Ya. Tak, ini pasal apa? Nota bukan internet. Oke, silakan. Itu makna secara umum daripada ayat ini. Ayat ini. Baik, yang saya ingin jelaskan ya Mas sekalian, yakni apa pertama saya ingin sampaikan apa kata mufassir, ahli tafsir. Pertama saya kutip dari tafsir Imam As-Sa'di. Nama saya Imam As-Sa'di. Dalika kata beliau, dalika dalam ayat ini ai al-hukmul ladzi bayyanahu Allahu lakum. Tadi saya jelaskan. Dalika merujuk kepada hukum hakam yang Allah telah jelaskan dalam 4 ayat sebelumnya kepada kita. Semua itu adalah amrullah, perintah Allah yang mesti dipatuhi, Dan tadi telah dinyatakan mematuhi segala hukum hakam Allah itulah makna takwa. Dan orang yang bertakwa akan diberikan 2 balasan. Balasan pertama dosa diampun, balasan kedua ganjarannya besar. Baik. Hadis dan dirawikan oleh Imam Ahmad
dalam musnadnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasir Albani. Daripada sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Lompat-lompat sendiri. Ada hantunya ke? Tak ada orang tekan boleh lari sendiri. Daripada Abu Umamah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'atka sayyi'atuka wa sarratka hasanatuka fa anta mu'min." Di sabda Nabi sahih. Idza sarratka sayyi'atuka, apabila kejahatan atau keburukan atau maksiat yang telanjur engkau lakukan membuat engkau sedih, dan apabila kebaikan yang berjaya engkau lakukan membuatmu gembira, fa anta mu'min, maka engkau ada seorang mukmin. Jadi kalau kita nak tahu kita ini mukmin yang ikhlas atau tidak, kata Nabi, tengok. Kalau kita terlanjur buat salah, kita sedih, kita sedih, kita menyesal, mana kita betul-betul sakit sungguhlah, tapi jiwa kita sakit. Dan bila kita berjaya melakukan kebaikan, kita gembira, kita bahagia, itu tanda yang kita mukmin. Sebaliknya kalau orang terlanjur buat salah, malah happy. Buat baik pula menyesal, iyalah apa salah aku, menyesal aku tolong dia. Menyesal aku tolong dia. Dia berjaya tolong orang. Macam mana selepas beberapa hari kemudian, ya mungkin karena orang itu tak mau terima kasih, kata apa ke, atau mungkin tiba-tiba timbul dalam hati kita rasa menyesal sungguh lakukan. Itu mana kita tak mukmin. Itulah maksudnya. Sebaliknya kalau kita terlanjur buat kesalahan dan kita tak ada rasa sedih, tak ada rasa kecewa, tak ada rasa pedih dalam jiwa kita, itu pun kita bukan orang mukmin. Bahasa mudahnya begini. Bila kita terlepas peluang melakukan, bila kita gembira, terlepas peluang melakukan kebaikan atau berjaya melakukan kebaikan, apabila kita gembira, terlepas peluang melakukan kebaikan ataupun kecewa, sedih, tak puas hati kerana berjaya melakukan kebaikan, itu tanda kita bukan mukmin. Ada peluang melakukan kebaikan, lalu terlepas, kita alhamdulillah nasib baik saya tak ada rumah. Dia nanya juga nasib baik. Ada orang gue minta tolong sana kemari, memang perlu pertolongan pula, jiran pula ini, nanti jiran jumpa kita. Tadi ada orang nih, kasihan orang itu, datang ke rumah. Tak ada, saya tak ada rumah. Ya, kalau minta bantuan, ya nasib baik saya tak ada rumah. Kalau tidak, kita bukan orang mukmin. Iya.
Dosa-dosa macam inilah yang sebenarnya mudah sangat berlaku dan direkodkan tanpa disadari oleh kita. Sebaliknya, kalau kita sedih karena terlepas peluang melakukan kebaikan, itu tanda kita mukmin. Dapat pahala. Orang yang kecewa kerana terlepas peluang melakukan kebaikan, ada pahala. Orang yang sedih karena terlepas peluang melakukan kebaikan, dapat dosa. Karena yang tentang kejahatan, orang yang terlepas peluang melakukan kejahatan, dapat pahala. Sedih karena terlepas peluang melakukan kejahatan, melakukan dosa, dapat pahala. Orang yang sedih karena terlepas peluang melakukan dosa, dapat dosa. Dapat dosa. Oi, semalam malam lagi seronok sungguh lah, meriah sungguh kat Bukit Jarin. Tak pernah nonton macam rupanya macam itu. Penyanyi megastar daripada Hollywood, bukan buat pertunjukan. Walaupun dia menyanyi itu gagap sebenarnya. Penyanyi perempuan dan gagap. Lady gagap nama dia. Lompat-lompat, iya. Bila semalam. Saya sebenarnya dah ada 2 tiket dah. Satu nak bagi awak, tapi awak, iyalah. Pasal apa tak bagi awak? Menyesal lah kata. Dosa itu orang walaupun tak menonton. Kerana kecewa terlepas peluang melakukan dosa. Itu dosa, memang dosa basah lah, dosa free lah itu. Orang tanpa berpeluh, tanpa berbuih-buih. Ini dan dosa ini jemaah sekalian, ini termasuk dosa batin, bukan dosa zahir. Dosa zahir orang mudah sedar. Tapi dosa batin, susah. Dosa Nabi Adam, dosa zahir. Karena Allah kata jangan dekati pokok ini, ada melanggar. Dosa batin. Mudah menyesal. Mudah dapat pengampunan. Dosa iblis, dosa batin. Si Adam dosa zahir. Ini, jadi Masya Allah hadis Nabi ini. Apabila kejahatanmu, keburukanmu, maksiatmu membuat kamu sedih, kecewa, rasa sakit dalam hati kita. Dan apabila kebaikan yang kamu lakukan membuat kamu bahagia, senang, Anda seorang Muslim. Anda seorang Muslim. Dan itu tanda orang yang bertakwa. Jadi Allah kata, siapa yang bertakwa, aku akan hapuskan dosanya dan bukan. Baik, ya Mas Kiran, saya perlu menyampaikan apa pengertian takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Takwa kata Ali huwa satu al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Jalil. Dua, al-amalu. Al-amalu bitanzil. Tiga, al-qana'atu bil qalil. Dan keempat, al-istidadu li yaumil rahim.
Isti'dadu liyaumir rahim. Ali ini seorang sastrawan yang sekalian. Kelebihan Ali bin Abi Thalib, beliau adalah pakar sastra bahasa Arab. Sehingga ucapan-ucapan beliau penuh dengan hikmah. Satu. Yang keduanya, ucapan beliau ini ada macam apa ya? Tengok ni semua belakang kan lam kan. Taqwala al-khawfu minal jalil, amalu bil tanzil, qana'atu bil qalil, istidadu bil yaumir rahil. Itu apa bahasa Melayu? Tidak, bahasa Melayu betul. Ya hujungnya sama tu lah. Kalau an aja. Udah dah apa. Dan yang susunan kalimat yang hujungnya sama. Quran banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kan syair kadang hujung ada macam ni kan. Dan Ali adalah orang yang paling bijak. Quran jelaslah. Kalau Quran umpamanya te semua. Kalau ha semua. Ini Ali. Jadi kelebihan Ali tuh, dia menguasai sastra Arab. Ketika ada orang ditanya oleh Umar, "Kaifa asbahta?" Kawan, macam mana keadaan kamu pagi hari ini? Jadi orang ini jawab. Dia kata, "Akrahul haqqa wa uhibbul fitnah." Kata orang ini, aku benci, aku tak suka kebenaran dan aku suka fitnah. Bayangkan, sahabat ditanya itu oleh Umar, yang tanya pula Umar bin Khattab. Umar sudah mulai, itu wa kaifa amsaita, dan bagaimana keadaan kamu petang hari? Dia kata, inni sayun ma laisa lillahi ma salahu lillah. Aku punya sesuatu yang Allah tak punya. Sekarang sedangkan segala sesuatu milik Allah kan. Jadi nasib baik Ali ada. Tanya, Ali, ini orang kita tanya, dia kata tanya pagi-pagi. Kalau pagi apa dia? Oh, dia kata aku benci kebenaran, al-haq, dan aku suka fitnah. Macam mana nih Ali? Kata Ali, betul lah, itu khalifah, jawabnya betul. Dia tak suka al-haq, maknanya dia masih takut mati. Kan al-mautu haqqun. Nabi kata kematian itu hak. Betul kan? Jadi ada agaknya yang suka cepat mati. Jadi aku tak suka kebenaran itu maknanya ya aku takut mati. Wa uhibbul fitnah, aku suka fitnah. Ya iyalah, Quran kata inna amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu fitnah. Siapa yang tak suka harta? Oh gitu maksudnya. Apa dia kata dia punya sesuatu yang Allah tak punya, macam mana segala langit dan bumi itu milik Allah. Itulah dia ada isteri, dia ada anak, Allah tak ada isteri dan ada anak. Apa salahnya? Dan Ali ini sangat-sangat tinggi pahamnya tentang balaghah dan juga tentang sastra. Ini definisi takwa kata Ali. Jadi kalau kita tanya pada Ali, apa itu takwa? Sebab Allah berjanji bila orang bertakwa akan dapat gini. Siapa yang bertakwa, Allah akan beri jalan keluar dari masalahnya. Siapa bertakwa, Allah akan bagi rezeki dari arah yang dia tak sangka-sangka. Siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Siapa bertakwa, Allah akan ampunkan dosanya dan diberinya ganjaran yang besar. Ali kata, takwa itu ada 4. Kalau kamu punya 4 ini, barulah kamu layak dipanggil muttaqin. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Jalil itu nama Allah. Al-Jalil. Jadi al-khawfu minallah mana takut
pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Di mana saja, bila-bila mana saja. Sama ada seorang diri ataupun di depan orang ramai. Jadi takut pada Allah tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal masa. Biasanya orang hanya buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegak, karena ada orang. Bila sudah seorang diri, perintah Allah ditinggal, karena Allah dilanggar. Mungkin orang hanya rasa takut pada Allah, merasa Allah memperhatikannya, bila ia berada di Raudhah atau di Multazam. Wah, di situ rasa-rasa malaikat itu dekat sangat. Allah melihat. Tapi bila sudah berada di tepian Laut Caribbean, ya hilang. Ahli kata itu bukan takwa. Takwa Allah masih bergantung pada tempat dan keadaan. Sedangkan al-khaufil jalil tidak mengenal masa, tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, seorang diri, dalam negeri, luar negeri, ada rasa takut. Satu. Yang keduanya, takwa itu mesti ada al-amalu bitanzil. Al-amal maknanya beramal, yakni melakukanlah, mengerjakanlah. Bitanzil, apa yang Allah turunkan. Tanzil kan nazal turunkannya. Apa yang Allah turunkannya? Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa yang Allah suruh amalkan dalam Al-Quran? Ada berapa? Ya, ada apa yang Allah suruh kita beramal dalam Al-Quran? Ya. Ada yang tahu? Banyak itu berapa bilangannya? Kira. Kalau tak kira mana kita tak larang lah. Sedangkan Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi bebanan kepada seseorang kecuali ikut kadar kemampuan. Kalau banyak tak kira tak larang. Anda tahu ada berapa? 3. Ada yang lain? Yang Allah suruh kita patuhi dalam Quran ada berapa? 2. 1, 2, 3, 6. 2 itu 1. Dalam Quran. Apa yang Allah mau kita buat dalam Al-Quran? Jadi ada 2. 1, buatlah. 2, jangan buat. Itu ya. Isi Quran itu ya, apa pula susah. Kandungan Al-Quran, apa yang Allah mau kita lakukan itu 2 saja. 1, buatlah, kata Allah. Yang kedua, jangan buat. Sudah. Lalu kita cari apa yang Allah kata buatlah itu apa? Oh, yang Allah suruh buat ini itu contoh. Jadi kalau nak cari contoh nanti, banyak sangat. Jadi untuk memudahkan pemahaman itu. Yang kedua, jangan buat. Yang jangan buat itu ini. Banyak contohnya. Apa yang tak boleh buat di rumah tangga, apa tak boleh semasa kanak-kanak, apa tak boleh kerja rumah, semasa peniaga, cuma jadi ada kuasa. Dan bila kita patuh pada 2 perkara ini, Allah kata buatlah, kita buat. Allah kata jangan buat, kita tinggalkan. Ini mana unsur kedua telah terpenuhi. Al-amalu bitanzil. Tapi kena atas dasar apa tadi? Takut kepada Allah. Jangan buat apa yang suruh, tinggal apa yang tegak itu. Bukan karena takut Allah, tapi karena takut CCTV atau takut depan TV. Tak boleh. Yalah. Sebab ada yang lebih berkesan katanya depan TV. Kalau CCTV itu tak begitu menakutkan. Kan hanya di sisi kan. TV ada di sisi, jadi tak nampaklah muka. Coba kalau depan TV, muka
cepat, mudah dicap. Kenapa dibuat sistem? Oh iya. Yang ketiga, unsur takwa terpenting nomor 3 kata Ali, al-qanaatu bil qalil. Qanaah, punya sifat qanaah dengan yang sedikit. Qalil itu sedikit. Qanaah, mana menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, apa sahaja pemberian Allah kepadanya. Maknanya orang ini bersyukurlah. Kan? Bagi sikit pun lapang dada, bagi banyak lapang dada pun. Dan jangan lupa bila sebut qanaah jangan hanya bermaksud puas hati, menerima apa adanya. Menerima dengan lapang dada apa yang Allah tetapkan baginya walaupun sikit dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya, ya Allah. Itulah qanaah. Dia menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan walaupun sikit tapi digunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bukan qanaah. Sehingga bila qanaah itu mana orang itu pasti orang bersyukur, hatinya lapang, pasti ridho, pasti sabar. Jadi qanaah ini sebenarnya sekalian kalau dikaitkan dengan rezeki yang Allah berikan, walaupun qalil, makna qanaah bila dikaitkan dengan pemberian Allah, yakni rezeki, walaupun hanya sedikit, jadi qanaah ini akan orang qanaah akan menunjukkan 3 perkara. Akan melahirkan 3 sifat. Pertama, menerima walaupun sedikit dengan lapang dada. Dengan lapang dada, senang hati, melahirkan sifat ridho. Betul? Ridho. Dan menggunakan pemberian Allah walaupun sedikit itu sesuai dengan kehendak Allah, melahirkan sifat menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah. Sifat syukur. Syukurlah. Syukur itu kan menggunakan nikmat Allah sesuai kehendak Allah. Menerima pemberian Allah tadi walaupun sedikit, tidak merasa Allah berlaku zalim kepadanya, tidak merasa Allah tidak adil. Hatinya lapang, tidak kecewa, tidak protes, tidak kecil hati. Itu namanya itulah qanaah. Jadi qanaah itu maknanya orang qanaah yakni orang dapat menghimpunkan, mengumpulkan 3 sifat ini dalam dirinya. Itu qanaah. Oh, dia itu seorang qanaah. Maknanya orang yang paling hebat. Tak hebat macam mana? Pertama, ia sabar. Menerima apa yang Allah berikan itu tak merasa, tidak menuduh Allah tak adil. Tak merasa tak sepatutnya dapat sikit. Tidak mengeluh, apalagi komplain. Itu mana sabar itu. Kan? Hatinya lapang. Selapang-lapangnya. Senang. Maknanya ridho. Kemudian nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit tadi digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Namanya syukur. Jadi kalau 3 itu ada dalam diri seorang, itulah orang qanaah. Dan qanaah adalah kata Imam Ali salah satu unsur terpenting daripada takwa. Dalam takwa mesti ada 4 unsur. Satu daripada qanaah. Untuk qanaah saja orang mesti syukur, ridho, sabar. Itu senang kemudian. Dan memang begitulah Islam itu mesti dikaji semacam itu. Tapi ada orang punya apa itu qanaah, kita qanaah itu enggak ada.
memadai apa bahasa Indonesia? Cukup dengan yang ada, ya. Kita merasa cukup dengan apa ada sudahlah, itu pernah. Tak payahlah yang ini, cukup memadai dengan apa yang ada, tak payah apa? Tak payah cari. Wis tak boleh juga. Sebab syukur, tengok ya, kalau kita syukur panjang lagi ceritanya. Kan syukur ada berapa ya? Syukur nih, pengertian syukur ada beberapa jenis syukur? Sudah semua udah hantam dah. Kalau ditulis dah dasar jadi satu tesis sudah. Syukur itu ada 3 macam. Ada 3 macam jenis syukur, 3 jenis. Satu asyukru bil lisan. Pertama sekali asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Kedua asyukru bil lisan. Syukur dengan lidah. Yang ketiga asyukru bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati maknanya meyakini bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Contoh yang mudah. Ketika Nabi Sulaiman ditambah-tambahkan nikmatnya oleh Allah. Walaupun Nabi Sulaiman tidak minta waktu itu. Salah satu nikmat terbaru yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman waktu itu yakni Nabi Sulaiman punya keinginan mau singgasana Bulqis yang ada di Yaman, di Sabah, dipindahkan ke Palestina dengan seberapa segera. Kalau 1 minggu tak nak. Kalau tak nak, mesti kena. Ifrit kata, aku boleh Sulaiman. Yakni aku pegang masa sebelum engkau Tuan Sulaiman meninggalkan majlis ini. Karena waktu Sulaiman sedang bukan majlis. Ya kalau misalnya di situ 1 jam lah. Sebelum engkau berdiri daripada tempat dudukmu. Nabi Sulaiman tak kata okey, tak kata tolak, tidak. Tiba-tiba ada hamba Allah pula. Ada pada tafsir mengatakan itu orang kanan Nabi Sulaiman. Tafsir yang lain itu Nabi Sulaiman sendiri. Yakni ia sanggup memindahkan singgasana Bulqis daripada Sabah ke Palestina qabla ayyar tadda ilaika tarfu. Sebelum qabla itu sebelum, ayar tada kembali, terfuka beropak mata. Maknanya apa itu? Maknanya kalau sekelip mata kan tutup, buka kan. Ini mana tutup sebelum buka ada sampai. Sehingga bahasa mudahnya setengah kelip mata. Sekelip mata berapa saat? Gak. Saya ingat mungkin tak ada setengah saat lah kan. Jadi katakanlah kalau sekelip mata, lainlah kalau kelip matanya menit. Nah itu 2 menit. Kelip mata mesti kejap kan. Makna tutup sebelum buka dah. Itu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Allah beri nikmat pada Sulaiman macam itu. Itu luar biasa. Apa kata Sulaiman? Apa reaksi Sulaiman ketika melihat nikmat yang itu? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah sebagian kurnia dari Tuhan aku. Tuhanku nak menguji aku sama ada aku kufur atau aku. Itu namanya syukur dengan hati. Meyakini bahwa semua itu adalah anugerah Allah, bukan karena dia hebat. Macam mana abang boleh buat? Iyalah, saya rajin kerja. Itu tak syukur. Mengklaim bahwa nikmat yang Allah berikan itu hasil usahanya. Saya bukan macam awak. Saya sudah pergi kerja, awak masih tidur. Saya belum berhenti, awak sudah tidur balik. Jadi menisbahkan nikmat itu kepada Allah. Ada min fadli rabbi. Nampak apa saja nikmat kita kata masya Allah la quwata
illa billah. Semua itu adalah kehendak Allah. La quwata illa billah. Diri ini tak ada syukur dengan lidah, ya orang kata menyebut, ai syukur, 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 alhamdulillah. Ada orang kata begitu. Tapi ya, kalau kita baca Al-Quran dengan ya kita kaji secara kritis, syukur dengan lidah itu maknanya bersedia berkongsi nikmat dengan orang lain. Itu syukur dengan lidah. Bersedia. Ada tak akhir surah Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu jangan diamalkan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah, adapun dengan nikmat Tuhan engkau fahaddis, maka ceritakan. Oh, mana kita suruh istihar harta. Kalau kita punya harta suruh cerita, ayo baru beli, baru beli. Quran suruh bukan macam itu maksudnya. Bukan menceritakan apa yang kita ada pada orang lain supaya orang tahu. Itu pamer namanya. Itu perangai korun. Makna ayat itu, bila dengan sebab nikmat Allah, hadis, ceritakan maknanya, bahasa mudahnya, janganlah kamu seorang sahaja yang mendapatkan manfaat dari nikmat Allah itu, pastikan orang lain pun dapat manfaat. Kita ada kereta, kita nak pergi satu tempat, kawan pun nak pergi itu juga, tapi nampaknya tunggu Grab tak datang, lalu kita apa naik sini, apa tahu, sini selagi muat boleh naik. Artinya yang dapat manfaat dari kereta yang Allah berikan kepada kita, bukan kita saja, tapi itu namanya syukur dengan lidah. Ya, iya. Asyukur bilisan itu maknanya bersedia berkongsi nikmat dengan orang lain. Tapi orang fahami syukur dengan lidah maknanya apa? Kena diucap lah, alhamdulillah, itu syukur. Ya, memang itu syukur, tapi yang paling mudah dan yang paling sederhana sekali. Dalam bahasa Melayu syukur dengan lidah ya, saya mengatakan rajin kenduri, itu aja. Ya, tengok banyaknya ikan, banyaknya sayur, banyaknya beras. Ahli keluarga hanya 3 orang. Jadi kalau nak habis berapa lama ya? Beras 50 kg. Ikan masih berapa kilo? 6 kilo. Ketam ada itu ada. Sayur. Kalau nak habis dimakan untuk keluarga yang hanya 3 orang berapa lama? 50 kg. Kan? Peti ais yang berdiri ada, peti ais yang baring ada. Oh, ada peti ais berdiri ada, peti ais baring pun ada. Akhirnya tergerak hati. Masya Allah, banyaknya nikmat Allah berikan pada saya. Dan bila Allah bagi nikmat seperti ini, maknanya bukan hanya untuk keperluan di sini kan. Sebab kalau ikut keperluan mana lebih kan. Kenapa ya Allah bagi lebih? Oh tak apalah. Kalau itu masak banyak-banyak, kata masak banyak-banyak, kan? Lalu panggil kawan untuk makan sama. Akhirnya yang menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan kita seorang, tapi itulah syukur dengan lidah. Orang lain kata kenduri. Kalau kecil-kecil kenduri, kalau sembelih lembu kenduri. Ada dalil kenduri dalam Quran. Saya pernah ditanya, kenduri ini oh di mana ada kenduri? Tak ikut sunnah, tuh tak paham Quran mah. Kalau nak tahu dalil kenduri, orang Islam sebenarnya yang sepatutnya paling rajin kenduri. Kenduri jangan diartikan mana kenduri apa ya? Kalau kenduri apa bahasa? Definisi Melayu? Makan-makan. Kenduri makan-makan sebenar-sebenar gitu ya. Ya, sebenar-sebenar itu. Ya memanglah ada kita buat makanan, makan-makan ke orang sebenar-sebenar ada. Yang ada sebenarnya niatkan sebenar. Contoh, sebenar apa? Perkawinan. Boleh. Oh, sebuah ini sempena akan sempena akikah. Boleh. Sempena apa lagi? Oh, yang inilah buka puasa. Tapi menjamu orang yang tidak ada dalilnya sempena-sempena. Contoh, kalau kita pun pindah rumah baru, ada tak dalil yang menyuruh kita kenduri? Sempena
Apa? Nah, nih, nak kasih rumah berasap bahasa saya. Saya tak suka bahasa saya. Oh, suami tak suka. Nak kasih rumah berasap. Ada dalilnya? Suami ada dalilnya? Mak kenduri sempena pindah rumah. Tidak ada. Tidak ada. Kenduri jamu kawan sempena nak antar cucu belajar di Helsinki. Tidak ada. Tidak ada. Habis kalau tidak ada, macam bolehkah kita kenduri? Yang tidak ada. Boleh, tapi darinya jangan sempena. Tadi sempenanya mesti tengok dua apa namanya dua satu sembilan. Coba lihat. 2219 enggak? Lupa lah. Coba lihat ya, ini dalil supaya kita ini lebih memahami Al-Quran. Jangan hanya karena kita belum tahu Al-Quran, lalu kita kata itu tidak ikut Quran. Oh, itu bahayalah. Bagi saya sangat bahaya. Oh ya, 2219. Ini apa namanya? Password dia. PIN number. 2219. 2 itu suratnya. 219 ayatnya, betul. Inilah dalil kenduri. $219. Tadi saya katakan yang gini ya. Kalau kita mengawinkan anak, lalu kita buat majlis makan-makan jemput orang, ada tak dalilnya? Buat makan-makan jamu orang sempena perkawinan. Ada tak? Jamu orang sempena majlis perkawinan. Ada dalilnya? Ada. Walimah, aulem walau bisatin, Nabi kata, buatlah walimah walaupun hanya sembelih seekor kambing. Ya. Jamu orang, masak banyak-banyak, jamu orang sempena kelahiran anak, ada tak dalilnya? Ada, kan akikah. Nah, yang ada dalilnya itu kita boleh niatkan sempena akikah, tuan-tuan, boleh. Sempena hari perkawinan anak, tuan-tuan, boleh. Karena ini saya nak jamu, niat saya nak jamu tuan-tuan yang tak puasa ini, silakan. Ada dalilnya. Tapi kalau kita kenduri, dalam bahasa Arab kenduri ya, jamu orang ya, yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, jangan kita niatkan. Kenapa di Bandung ini sempena pindah rumah? Tak boleh. Itulah maksud saya. Sempena apa nih? Sempena inilah, esok cucu nak sambung belajar di Helsinki tadi lah. Tak tahu mana Helsinki. Ya, sebab orang biasa mana London, mereka ini lain sendiri. Helsinki. Bila tak ada dalilnya, jangan kita niatkan sempena itu. Itu tak boleh. Habis kalau tidak ada macam itu, ada kita boleh juga bawanya buat kedua boleh. Yang tak ada dalil sempena secara spesifik ya, ini dalilnya. Dari kenduri. Ayatnya panjang, tapi tolong baca yang tengah itu saja. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa artinya? Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya pada engkau, wahai Nabi Muhammad, nabiku, ini sahabat-sahabatmu ini bertanya pada kamu kan hari itu. Iya ya. Tanya apa? Madza yunfiqun. Apa yang mereka hendak nafkahkan. Mereka tanya, ya Rasulullah, Allah suruh kita menafkahkanlah. Apa yang kita nak nafkahkan? Nafkahnya apa maksudnya? Infak mana? Belanja atau infak di sini maksudnya apa? Ya Rasulullah, Allah suruh kita menginfakkan sebagian rezeki Allah berikan kepada kita. Apa maksud infak? Belanja lagi. Sedekah. Itu yang saya katakan di awal tadi. Berkongsi nikmat dengan orang lain. Kita ada 20.
Rezeki Allah berikan 20. Sedangkan kita hanya perlu 15. Masih ada berapa tuh? 5 kan? Nah inilah yang sahabat tanya, ya Rasul, apa yang kita patut nafkahkan ni? Tengok jawabannya. Kul Muhammad, katakan pada mereka, al-afwa. Apa alfa itu? Apa sih mana afwa? Alfa? Takkan berinfak dengan maaf aja. Al-af itu mana sesuatu yang lebih daripada keperluan. Itu mana afun. Tadi saya katakan, kita sebenarnya perlu 15 saja dari rezeki Allah ini. Kemudian kita nampak rezeki Allah berikan kepada kita rupanya lebih 15, ada 20. Maknanya berapa yang rezeki Allah yang melebihi keperluan kita? Ada berapa? 5 kan? Yang 5 itulah yang Allah kata. 5 itu. Hanya 3 orang, 4 orang dari rumah tangga itu. Beras ada 50 kg. Ikan ada 6 kilo. Sayur-sayur masih ada 13 ikan. Itu belum yang nih frozen food tuh. Peti es yang berdiri dan yang baring penuh. Bukankah itu maknanya rezeki Allah berapa itu melebihi keperluan kita? Kita hanya perlu berapa sebenarnya? Nak simpan nanti busuk. Bila kita merasa ada kelebihan, oh tak apalah, karena aku ada kelebihan. Kelebihan itu nama afu. Itulah yang perlu kita, yang Allah suruh. Nah, yang lebih itu kita masak banyak, jemput kawan. Bila kita masak banyak, jemput kawan, orang Melayu kata, kenduri kan. Kalau ditanya, ya apa pasal tiba-tiba jemput kamu makan sedap-sedapnya, ada apa nih sebenarnya? Apa hajatnya? Kalau nak kata housewarming, rumah dah. Tapi apa sana? Kalau katakan banyak nak sambut cucu, tak ada juga. Kalau ini apa, sempena apa? Pasti saya yakin budaya Melayu yang majoriti pasti akan tanya sempena apa, betul? Pasti. Itu karena dalam pikiran mereka, kenduri itu mesti itu tidak disebut. Kalau iyalah kalau baru pindah rumah tu fahamlah. Jawablah kalau kita buat dan ada orang tanya lah. Oh ini sempena 2219 mah, cakap itu. Bagus kalau mereka tak tahu apa itu, mari kita belajar. Nah itu cara dia. Maknanya apa? Sempena nak mengamalkan ayat surah Al-Baqarah 219. Apa maksud ayat itu? Allah suruh kita menginfakkan, memberikan yang lebih kepada orang lain. Sama ada berbentuk beras yang belum masak atau sudah dimasak. Sekarang, kebanyakan orang Islam hari ini, kalau ingin mengamalkan ayat ini, agaknya berapa bulan sekali kenduri? Kalau nak mengamalkan ayat ini, ya, melihat pandangan, mungkin orang Islam hari-hari. Ya. Dan tak semestinya di rumah. Masalahnya orang Melayu ini bila sebut kenduri, mesti di rumah, lepas masjid, dan orang suruh yang datang. Dan yang datang mesti pakai kain pelikat. Itu pun kena bela sama sebab nanti yang nak berdoa. Jadi mindset macam itu sudah kuat sekali. Ya, ya doalah, nak makan pun doa. Nabi pun kata bila kamu dijemput makan, doakanlah yang tuan rumah, kan begitu. Dan tak semestinya di rumah. Ajak kawan belanja makan di restoran. Itu pun mengamalkan 219. Iya. Tiba-tiba awak belanja kami sedapnya apa halnya nih? Ini bayonaza ke? Pasti begitu, saya yakin. Karena memang kita sudah macam itu kepahaman kita. Bukan sempena apa ini, sempena 219. Macam itu. Sementara kita belum terlambat amalkan. Ya, ada saya lebih. Oh, bagi ya. Tidak semestinya kenduri besar-besar mungkin. Masya Allah, tadi ada orang bagi kue banyak pula.
Makan seorang tak habis. Apalagi mungkin kue yang bagi ini saya tak makan semuanya. Bila ada orang bagi, contoh ya, bila ada orang bagi sesuatu buat kita, jangan sekali-kali kita tolak. Jangan. Menolak pemberian orang itu menyalahi sunnah. Terima saja pemberian itu, setelah pemberian diterima, jika kita tidak memerlukannya, beri kepada orang lain. Nah, di situ kita sudah mengamalkan ini. Saya tidak perlukan ini. Oh, Masya Allah. Mana orang Islam, orang yang paling sering keduri. Kalau ikut ayat inilah. Tapi kalau keduri, jika ada sempena, yang sebenarnya tidak banyak sebenarnya. Sempena perkahwinan, sempena kelahiran, sempena, kalau sempena balik daripada musafir boleh. Nabi suruh kita mengadakan menjamu orang bila kita balik daripada perjalanan. Orang nak pergi haji tak payah kenduri. Bila balik nanti baru kenduri. Kita ni terbalik. Awak kata nak pergi, tak ada kenduri pun. Ya kita sudah paham agama, ente belum cakap itu. Paham ya? Itu syukur dengan lidah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahad. Syukur dengan lidah yang sebenar itu seperti itulah. Sebelum kita mampu buat itu, ya sudah katakanlah syukur dengan lidah. Alhamdulillah. Sudah. Dan syukur dengan amal. Itu panjang, sabar ada sendiri, ridho sendiri. Bila tiga-tiga itu jadi satu, ada di seorang, barulah qanaah. Qanaah hanya salah satu dari 4 unsur dalam takwa. Al-qanaah bil. Dan itu, jadi takwa bukan sederhana ya saya. Ini definisi Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, yang keempat, unsur takwa itu katanya al-istidadu liyaumir rahili. Al-isti'ad. Itu ngain. Ada ngain. Al-isti'adadu liyaumir rahil. Yakni membuat persiapan, persediaan, bekalan liyaumir rahil bagi hari menghadapi hari apa rahil? Pergi. Rehlah. Rehlah kan bepergian. Kembali kepada Allah. Maknanya buat persiapan yang cukup untuk kembali kepada Allah. Cukup bekalan. Selagi Allah masih bagi peluang, ruang, masa, kesehatan, apa saja, kita menafkahkan untuk menambahkan bekalan. Karena bekalan yang kita perlukan untuk pergi jumpa Allah ke akhirat itu cukup banyak. Sebab di akhirat itu dah tak boleh lagi tambah bekalan dan tak balik lagi ke sini. Kalau nak pergi haji 3 minggu, 4 minggu itu pun bekalannya, dah pack semua, recheck. Takut ada yang tertinggal. Apalagi nak pergi akhir. Empat ini bila sudah terpenuhi semuanya, pertama takwa, takut kepada Allah dalam semua keadaan, semua tempat, semua masa. Lalu mengamalkan apa yang Allah turunkan, sama ada berupa perintahnya atau larangannya. Kemudian qanaah dengan anugerahnya, walaupun sedikit. Qanaah itu ada 3 itu, mengumpulkan 3 sifat itu. Dan sentiasa membuat persediaan, bekalan untuk dibawa. Barulah disebut takwa, orangnya muttaqin dan dosa-dosanya diampun semuanya, merdeka dari neraka dan masuk surga. Itu kata Ali bin Abi Thalib, bukan kata saya. Jadi mudah diingat sebenarnya. Definisi takwa Ali sebenarnya mudah diingat karena bahasanya cantik. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Kan sedangkan al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanzil, al-qana'ah
Bila qalil, wal istidad di yaumil rahil kan diunya il. Semua lam. Kenapa dia qalil dan kenapa dia qalil? Qalil itu sedikit. Sedikit aja. Maksudnya jangankan banyak, sedikit pun syukur, sedikit pun rinto, sedikit pun apalagi banyak. Saya itu kena sebut qalil. Tapi kalau bagi banyak pun tidak qanaah, apalagi sedikit. Bagi banyak tak syukur, apalagi bagi sedikit. Hanya gara-gara apa? Hanya karena berpunca cita-cita tidak tercapai, gagal. Kadang tengok ya. Alhamdulillah ini kalau orang tak ada agama lah. Hanya karena gagal masuk industri, hanya karena apalah gagal punya, oh akunya terjun daripada tingkap kondominiumnya. Melompat dari tingkap. Puncanya apa? Punya gagal masuk industri. Oh, ingat dulu masa COVID ke masa apa tuh? Kan banyak orang bunuh diri ke. Kalau mati karena COVID itu memanglah wajar lah. Tapi kalau mati bunuh diri karena tak tahan menghadapi ujian, serba kurang, nak makan hanya ngam-ngam, nak itu guna simpanan habis, mana ada takwanya. So, itu alih kata qanaah walaupun. Dan qanaah itu mengandungi 3 sifat itu. Bukan qanaah maknanya sekadar ya apa? Puas dengan yang ada. Jadi bila sudah sabar, ridho, syukur jadi satu, baru patutlah ganjaran yang Allah sediakan sangat-sangat besar. Yakni diampun dosanya dan diberikan ganjaran yang besar, maksudnya merdeka daripada neraka dan dimasukkan surga. Jadi ganjaran yang Allah sediakan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada amalan yang dilakukan oleh hambanya. Hambanya suruh buat ini saja. Dan melakukan ini bukan sepanjang bukan selama-lamanya, sepanjang hayatnya. Sepanjang umurnya pun bukan daripada bayi lagi, semenjak balik. Mula balik aja kita diwajibkan melakukan ini. Dan mungkin tidak sehingga meninggal. Mana tahu karena ada orang sebelum meninggal 5 tahun sebelumnya dia nyanyi. Nyanyi tak wajib lagi. Orang nyanyi tak wajib. Ini jawab sekalian. Tak wajib buat apa yang disuruh, tak wajib tinggal di tegak. Sebab rekod catatan malaikat bagi orang nyanyi ini sudah berhenti. Kolam sudah berhenti. Sebab itu dia yang lain sahur, dia pun ikut sahur. Pukul 8 makan. Dia tanya, puasa? Rasa-rasa nak sholat lah walaupun dah pukul berapa, sholat lah. Sholat wajib. Orang sholat menghadap kiblat, dia menghadap matahari terbit. Dia nyanyi macam mana? Terima kasihan. Wajib dikasihani. Tapi pada masa yang sama, dia tidak amalnya tidak dicatat. Dan saya pernah melihat sendiri kan kemudian itu makcik saya sendiri. Yani adik sulung lah adik beri ayah saya. Saya sempat jadi adik sulung, adik bungsu. Adik bungsu. Jadi yang bungsu perempuan. Rumahnya pun tak jauh dari rumah keluarga saya. Dan rupanya ketika berumur, saya sudah mulai nampak tanda-tanda tak. Pasal kalau kita jumpa tuh dia bertanya banyak kali pertanyaan yang sama. Itu tanda-tanda dia mula-mula. Setelah itu ditanya bila balik, tadi gini. Itu nanti lagi masih bila balik tu? Bila orang bertanya 3 kali pertanyaan sama dalam itu mana sudah memori sudah mulai. Begitu saya balik lagi 1 tahun kemudian sudah mulai lebih lebih teruk lah.
Yang terakhir, kemudian masa itu saya pergi tengok mak saya, dan kemudian hari raya, saya pergi rumah dia, makcik saya ini. Anaknya terpaksa bagi, apa karena nanti ramai orang datang ke rumahnya, sebentar raya, dipakailah pakaian yang baru, pakaian itu, dan sebab dia tarik pakaian sendiri, dengan sudah pakaian, sudah berpakaian, dan dipakaikan karena apa namanya, di perempuan, dia pakai kain bawah tuh pakai apa namanya, getah dia. Jadi baju bawah tuh pakai getah aja gitu lah, baju itu getah. Ya elah getah oleh anak itu. Anak pergi pula di apa tanggalkan baju getah apa nih, kayaknya itu getah letak bawah, yang tak ada getah letak atas. Jadi dipegang itu, jadi jalan susah pasal ada yang bawah jadi sempit, nah kita dan tak rasa bersalah. Lebih itu sekali duduk di kursi kan takut orang datang kan, karena yang atas kan terbalik, jadi yang atas jadi besar kan, lebihnya itu diikat dengan kursi tempat dia duduk tuh. Saya menangis tengok makcik saya tuh, betul-betul masih adik kandung ayah saya. Oh, tak tahu sebenarnya tua ayah saya. Dia ya 80 lebih juga lah, 80 lebih juga. Adalah dalam 4 tahun mungkin nyanyinya itu keluar, sampai bayangkan ya, setiap 1,5 jam paling lama 2 jam mesti masak. Jadi anaknya kerja, dia di rumah, setiap 2 jam masak nasi, jadi beras seberapa banyak pun habis lah. Masalah lagi, apa masalah nanti anak balik tak ada makanan, wah pasti. Jadi habis beras tuh hanya habis untuk di masak. Si anaknya pun, ini bukan orang senang, susah. Jadi bila tak ada beras habis, dia datang ke rumah kami, jumpa mak saya, pinjam beras, katanya ke rumah tak ada beras. Jadi mak saya percayalah, dibagilah beras. Ya. Kasihan kan, kasihan takkan adik tak ada. Bagaimana? Masak lagi maksudnya. Jadi akhirnya anaknya beritahu pada mak saya, lain kali kalau mak saya datang jangan dibagi, karena itu hanya dimasak tapi tak dimakan. Ya? Wah lama, masa ada 2005 ke 2007 pada saat. Yalah, 2008. Salam. Itu orangnya nyu. Jadi takwa hanya wajib buat kita bermula umur balik hingga meninggal atau hingga suatu nyanyi. Sebab masa nyanyi kalang penting. Tak berjalan lagi dah. Kalau nyanyinya selama 5 tahun, 5 tahun tak ada rekod. Habis macam mana keadaan orang itu menyanyi? Kata Nabi, bergantung kepada umur sebelumnya. Jika umur sebelumnya dimanfaatkan untuk buat baik, semasa nyanyi ia masih dapat ganjaran. Tapi kalau umur sebelumnya disalahgunakan, masa nyanyi dapat dosa. Jadi memang nyanyi tak baik juga. Sebab itu Quran Nabi ajak kita mohon pada Allah agar kita dijauhkan dari nyanyi kan. Contohnya diamal atau tidak? Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila adzalil umur. Nabi ajak itu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada engkau kembalikan aku kepada ardalil umur. Ardal itu hina, lemah, umur itu umur. Ya, umur yang hina atau lemah mana ya? Umur nyanyi macam baby kan. Baby mana? Surah Yasin pun ada memberi peringatan pada kita. Wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalq. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, kami akan kembalikan ia kepada asal kejadiannya. Makin panjang, 70, 80, 80, 90. Bukan makin remaja. Allah kembalikan kepada umur kanak-kanak. Macam budak 5 tahun.
Ini minta panjang umur semata tuh susah itu. Coba kalau karena dia minta panjang saja dan Allah bagi panjangkan, nanti jadi baby. Kalaulah orang menjaga anaknya masih 2 tahun 3 tahun, seronok lah. Menangis seronok, minta makan seronok, buang air merata-rata seronok. Kan kalau baru 2 tahun. Tapi kalau sudah 200 tahun, tuh, jadi beramal hanya dalam jangka masa yang terhad, 4 saja. Bila Allah terima, ganjarannya merdeka daripada neraka dan kekal dalam surga. Sebenarnya ganjaran yang Allah sediakan itu, tak tahulah berapa triliun kali. Triliun kali. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Apa? Siapa yang bertakwa, aku hapuskan dosanya dan aku berikan ganjaran yang besar. Baik. Berdasarkan Al-Quran, apa manfaat daripada, apa faedah daripada takwa? Menurut Al-Quran, Quran menyebutkan beberapa manfaat, beberapa faedah bagi takwa. Mana kalau kita bertakwa pada Allah, berdasarkan Al-Quran, kita akan mendapatkan macam-macam manfaat dan faedah. Yang pertama, tafrijul kurub wa sa'atur rizqi. Dilepaskan atau dibebaskannya daripada segala kesusahan dan dilapangkan rezekinya. Ini manfaat dunia ya. Faedah-faedah di dunia yang Allah akan berikan kepada hamba-Nya yang bertakwa. Bukan faedah akhirat, nanti faedah akhirat lain. Manfaat-manfaat dunia yang Allah akan berikan kepada yang bertakwa. Yang pertama, dibebaskannya dari segala kesusahan, kesedihan, dan dilapangkan rezekinya. Itu ada dalam surah At-Tolak ini, akhir ayat 2, sambung ayat 3. Apa di sana? Janji Allah ini Allah juga dalam surah yang sedang kita pelajari, akhir ayat 2, sambung ayat 3. Akhir ayat 2 berbunyi, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu saja. Siapa saja yang bertakwa, kata Allah, pasti aku akan jadikan baginya jalan keluar, bebas dari masalah. Itu ayat 2. Ayat 3, dan Allah akan berikan pada rezeki dari arah yang dia tak. Nah, ini manfaat atau faedah pertama yang Allah janjikan pada mereka bertakwa di dunia. Di dunia ini. Yang kedua, faedah dunia. Al-furqanu bainal haqqi wal batil. Diberi kemampuan. Orang bertakwa akan diberi kemampuan membezakan antara yang hak dan yang batil. Diberi kemampuan untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Jadi dalam hidup dia tidak samar-samar, tak ragu-ragu lah. Oh ini hak, oh ini batil, oh ini lurus, oh ini bukan agak-agak lah, rasa-rasa tak ada. Orang bertakwa dalam hidup, dalam memiliki jalan kehidupan, tak ada yang rasa-rasa lah, agak-agak lah. Tapi dia orang kata tak ada. Dia tahu ini hak, mesti berjalan, ini batil. Jadi bahasa mudanya mata hatinya sangat-sangat celik, sangat-sangat terang, melihat mana yang hak, mana yang batil. Tak ada samar-samar. Sehingga perbuatannya yang nak dilakukan, ya semua betul ya. Karena dia tahu mana hak, mana batil. Dan bila semuanya sudah betul, dosa diampun. Seperti mana tadi. Itu ada dalam ayat
surah Al-Anfal ayat 29. Coba lihat. Al-Anfal 29. Al-Anfal 29. Surah yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tattaqullaha, jika kamu takwa kepada Allah, insyaallah, yaj'al lakum furqanan. Nah, ini dia. Pasti Allah akan berikan pada kamu furqan. Apa makna furqan? Beza. Pembeza. Kemampuan untuk membezakan antara yang hak, antara dosa, pahala, antara wajib dan sunnah, antara halal dan haram, antara jalan lurus, jalan bengkok. So hidupnya mantap lah, yakin lah, langkahnya pasti. Bukan asik silap jalan, terlajak, itu pertama. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah dia hapuskan dari kamu kesalahan atau keburukan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah, itu yang kedua. Di dunia ada furqan. Yang ketiga, manfaat bagi orang yang bertakwa. Allah akan berikan pada dia al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat. Apa saja ilmu yang ada pada dirinya, yang dia fahami, semua bermanfaat. Sebab kalau ilmu ini tidak bermanfaat, ya kita pernah aja masalah gini ya. Dulu ketika masih belajar, tapi ingat-ingat lupa lah. Tapi sangat minat saya belajar itu. Tapi banyak yang lupa. Itu tanda-tanda lah kalau banyak lupa itu. Ketika belajar tafsir tentang surah Al-Iqra kalau tidak salah. Surah Al-Alaq. Kan di surah Al-Alaq cerita tentang otak kan. Di ujung itu kan ada otak kan. Apa? Kalla la illam yantahi lana su'am bin nasiyah. Nasiyatin kadibah. Oh, ya. Jadi diuraikan dari sudut saintifik, secara mudah lah kesimpulan yang saya boleh masih ingat, kata peserta saya. Otak manusia ini sebetulnya, jamaah sekalian, ialah terhad. Otak manusia ini terhad. Ilmu yang dia boleh tampung diisi ke dalamnya, terhad. Bukan semua ilmu sehingga diisi sebanyak manapun masih boleh, tak ada. Terhad. Ibarat otak ini ruangan kosong, benda yang kita boleh masukkan ini apa? Kadarnya terhad. Bukan semua benda boleh masuk. Nah, karena dia terhad, contohlah ada ruangan, bilik, terhad. Kalau kita ingin memasukkan benda yang elok-elok saja, untuk baju, untuk barang kemas, ya banyak boleh masuk lah. Masalahnya belum kita masukkan barang-barang yang bermanfaat kita sudah longgok di situ. Basikal lah, tong sampah lah, tong sampah lah, apa namanya, macam-macam. Akhirnya ruangan bilik menjadi sempit. Kalau ada space yang tersisa pun tinggal sedikit, sehingga benda yang manfaat masuk, yang elok hanya otak. Demikian juga otak kanak-kanak masih kosong. Maka dirasa kalau kita masukkan benda-benda yang tak berguna, jangan sekarang tak berguna lah, itulah. Nanti ilmu yang baik nak masuk itu hanya punya tempat yang sikit, terhad. Itu pun kalau masih ada. Tapi kalau yang masuk itu sudah macam-macam, macam mana masuk? Sebab itu kenapa agama Al-Quran beri bimbingan ini? Jangan masukkan benda-benda yang tak elok dalam otak kamu. Sebab kalau dah terlalu banyak, nanti ilmu yang bermanfaat susah masuk. Pastikan yang baik-baik saja.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan orang bertakwa kan orang yang sentiasa ada furqan kan? Ada furqan tadi. Bila ada furqan maknanya otaknya, ruang dalam otak itu masih luas untuk diisi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang tak apalah, tak tahu pun tak apa. Ilmu tentang apa. Ilmu yang tak manfaat zaman sekarang jadi ilmu yang benar-benar untuk kita tak bermanfaat, urut orang lain bermanfaat, bahkan memberikan kita madarat. Surah Baqarah 282 dalilnya. Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu dia. Itu saja. Wattaqullah, dan takwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan ajar kamu atau beri kamu ilmu. Bila Allah kata, aku akan bagi ilmu, tentulah ilmu yang bermanfaat. Allah tidak mungkin bagi ilmu pada hambanya, ilmu yang sia-sia. Ilmu sihir lah, ilmu pengasih lah, ilmu pelek, apa namanya, ilmu pelaris lah, ilmu apalah. Oke, kalau katalah orang itu hidupnya di tepi laut, katalah, atau dia seorang nelayan, umpamanya. Ya patutlah, bermanfaatlah kalau orang-orang di situ diajar berenang, kan? Bagi muda-muda tuh nanti ya banjir macam mana kalau tak boleh berenang? Mustahak, mana berenang ilmu yang bermanfaat bagi orang yang sebegitu. Tapi kalau hidupnya pun tak pernah di laut, ke tepi laut, kan? Lepas itu tak pernah banjir. Umur pun sudah 85, baru nak belajar berenang macam mana? Alasannya apa? Seronok. Ini bukan masalah seronok. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Oke, takwalah kepada Allah. Niscaya kata Allah, aku akan ajar kamu ilmu. Aku akan bagi ilmu, bagi kamu ilmu. Ilmu yang Allah berikan pasti bermanfaat. Dan subhanallah, bila orang bertakwa pada Allah, apa manfaat dunia? Al-hifdzu min kaidil kufar. Allah akan lindungi orang itu, Allah akan jaga orang itu daripada tipu daya musuh. Orang kafir ke, orang khianat ke, ada orang nak menzalimi kita, kita tak tahu, Allah lindungi. Orang nak buat tak baik pada kita, kita tak perasan, Allah jaga. Ada orang yang menjahannamkan kita, kita tak tahu, Allah akan lindungi. Syaratnya kita takwa pada Allah. Itu saja. Sehingga orang yang betul-betul bertakwa pada Allah memenuhi 4 syarat ini, kata Ali, so tidak perlu khawatir akan tertimpa tipu daya orang. Tidak akan jadi mangsa scammer lah. Orang yang sudah jadi mangsa scammer ini pasal apa ya? Ya tak takwa pada Allah, akhirnya tak takwa yang mana nih? Orang yang selalu jadi mangsa scammer, ini akhirnya karena dia tak takwa. Tak tahu dari si yang mana. Poin yang paling menonjol. Tidak qanaah dengan yang qalil. Kan? Nah itu, nah ini, nah itu. Kalau orang tidak qanaah dengan yang qalil, ridho, syukur, sabar tak ada, udahlah jadi mangsa scammer. Ini dalilnya. Terjaga, terpelihara, dilindungi daripada tipu daya musuh, termasuk orang kafir. Ali Imran ayat 120. Surah Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a
Itu saja ayatnya. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, la yadurrukum, tidak memadaratkan kamu, tidak membahayakan kamu, kaiduhum, tipu daya mereka, yakni musuh-musuh kamu, syai'an, sedikit pun. Masyaallah. Jika kamu bersabar dan jika kamu bertakwa, kata Allah, tipu daya musuh, tipu daya orang yang benci kamu, yang ingin menjahanamkan kamu, la yadurukum, tidak sekali-kali memadarkan kamu, karena Allah lindungi kita. Senang ya, ini di dunia ini. Terselamat daripada tipu daya musuh. Itu di dunia. Adapun di akhirat jelaslah kita semua tahu orang bertakwa, yakni bebas daripada di akhirat. Faedah takwa bagi di akhirat, orang bebas dari neraka dan masuk surga. Banyak sekali ayatnya, banyak sekali. Itu dia. Di dunia sebelum mendapat manfaat di akhirat, kita dibebaskannya dari segala kesusahan, dilapangkan rezekinya, diberi furqan, ilmu yang bermanfaat, lindungan, penjagaan oleh Allah daripada tipu daya musuh atau tipu daya orang yang tak suka. Tuh jamaah sekalian, ya, termasuk takwa, yakni melaksanakan tanzil, dan sebagian dari tanzil surah At-Tolak ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4 itulah termasuk sebagian tanzil, ya. Kan di situ ada perintah, ada larangan. Masya Allah. Begitulah agama Allah. Tapi baiknya serunya itu jamaah sekalian, walaupun perintah Allah nampaknya berat kita lakukan, tidak mudah, tapi Allah tak suruh kita melakukannya selama-lamanya, hanya sepanjang hayat saja. Sepanjang hayat, bukan selama-lamanya. Coba saya tak sadar. Sekarang coba kita berpikir secara logik lah. Logik dan kritis. Secara logik dan kritikal. Pertanyaan saya. Allah kata pada kita ini dahulu mati, betul? Kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Mati mana sebelum kita lahir. Baik, pertanyaan saya. Berapa lama dahulu kita, berapa tahun dahulu ketika kita mati sebelum hidup? Berapa tahun? Atau berapa lama? Nah, dulu sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, berapa lama kita berada dalam? Tak tahu. Oke, question mark, bagus. Question mark. Berapa lama kita hidup di dunia? Purata sajalah, purata. Ya, Bapak di dunia. Oke lah, 100 tahun lah, saya bagi free. 100 tahun. 100 tahun. Oke, 100 tahun. Nanti kita pindah ke alam barzah. Berapa lama kita menunggu di alam barzah? Tak tahu, question mark lagi. Betul? Lepas alam barzah kita pindah ke akhirat. Berapa lama di akhirat? Kekal. Apa tak tahu pula. Cuma kekal, oke? Sekarang ini berpikir matematik. Umur kita 100 tahun. Berapa persen nilai 100 tahun berbanding tak tahu? Tadi di alam sebelumnya tak tahu. Berapa persennya? 100 tahun berbanding kosong. Berbanding question mark. Berapa persen nilai 100 tahun umur di dunia berbanding di alam barzah yang kita tak tahu? Kosong. 100 tahun itu kosong. Berapa tahun, berapa persen nilai 100 tahun berbanding kekal di akhirat? Kosong. Sebanyak manapun, sebesar manapun nilai suatu angka, bila dibandingkan, didarabkan dengan
yang kekal, ini yang infinity ini, nilainya kosong kan? Jadi kenapa kita bila kata seumur hidup lamanya? Lama apa? Lama itu kita boleh kata lama dan sekejap itu kan mesti ada perbandingan kan? Kita kata lama, kita kata sekejap, kenapa? Kita boleh tulis jawab lama atau sekejap. Karena kita bandingkan kan? Kita bandingkan. Berapa lama tadi awak di Semarang? Oh, 3 jam. Oh, 3 jam. Karena kita ada bandingan. Sekarang, kalau kita nak tahu dunia ini lama atau sekejap, kita kena cari pembandingnya. Lalu kita nak bandingkan dengan mana di dunia? Bandingannya dengan sebelum dan selepasnya. Kan kita ini ada 4 peringkat. Mati, hidup, mati, mati. Jadi nak buat bandingan berapa lama semasa hidup, bandingkan dengan mati, mati, dan kekal. Pasti nilainya kosong. Itu bila Nabi kata, hidup kamu di dunia, nikmat Allah di dunia yang banyak ini, Nabi kata, bila berbanding akhirat, Nabi katakan, celupkan jari kamu ke lautan, lalu angkat dan lihat air yang membasahi hujung jari kamu. Itulah dunia dan isinya. Bukan umur kamu, dunia dan isinya. Umur kita berbanding dunia dan isinya berapa lama? Nah, itu pun lagi sedikit kan. Umur kita 100 tahun. Bumi kita ini, alam semesta atau bumi lah tepatnya. Dijangka umurnya sudah 5 bilion tahun yang lalu. 5 bilion tahun yang lalu. Umur kita 100 tahun. Mana sekejap kan? Jadi kalau dunia yang kita 100 tahun dengan macam-macam yang ada di dunia ini, bila dibanding akhirat, Nabi kata, hanya bandingannya macam air yang membasahi hujung jari dibandingkan dengan Samudra Pasifik dan berapa persennya itu? Ambil kalkulator. So itu kalau kita tahu, kita mampu membandingkan, karena kita tahu lama atau sehat itu mesti ada perbandingan. Berat atau ringan, mesti ada pembandingnya. Kan? Cantik atau tak cantik, mesti ada pembandingnya. Kalau tak ada pembandingnya, macam mana kita boleh kata cantik? Di dunia ada hanya seorang manusia. Macam mana kita boleh kata dia cantik atau tak cantik? Tak mungkin. Ada pembandingnya. Nah, kalau kita nak tahu lama atau sekejap dunia ini, bandingkan dengan, jangan dibandingkan dengan yang ada di dunia. Bandingkan dengan apa yang di luar dunia. Sebelum dan kalau kita itu rupanya hanya sesaat. Mungkin kita hanya sesaat. Jadi kalau kata berapa 80 tahun, lama apa ke benda? 80 tahun kita bandingkan dengan apa masalahnya? Nah, kalau kita bandingkan dengan akhirat, kosong ini. Jadi Allah kata, bahasa mudahnya, beramallah kamu, takwalah kepada aku sesaat ibaratnya, atau sekian poin-poin saat, nanti aku akan masukkan kamu surga, menikmati surga selama-lamanya. Tak senang macam mana manusia. Manusia senang. Tapi kalau yang sesaat itu kamu sia-siakan, kamu akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi seronok sesaat di dunia, menderita selama di akhirat. Susah, jerih payah sesaat di dunia, kekal abadi dalam surga. Jadi kita jangan anggap dunia itu terlalu bukan sesaat, apa tak ada. Saya yakin saat kosong nilai. Sebab kalau kita nak tahu lama atau sekejap, bandingkan. Mesti ada pembandingnya. Tak ada pembandingan. Ini berat lah. Macam mana apa berat? Ya berat berbanding itu. Coba kalau kita suruh angkat barang, dan barang itu hanya satu di dunia. Kita kata apa? Berat keringan. Kita suruh makan makanan, dan makan itu satu-satunya di planet bumi, lalu ditanya, sedap atau tak sedap? Tahu. Itulah makanan pertama dan terakhir dan satu-satunya. Kita tahu sedap tak sedap, berat tak berat, cantik tak cantik, baik ke elok, lama sekejap, mesti ada pembandingnya. Jadi kalau kita nak bandingkan dunia sekejap atau lama, bandingkan dengan yang ada di luar dunia. Jangan dibandingkan di sini. Kalau bukan di sini, ya itu bukan pembandingan namanya. Itu tidak logis. Itu berpikir tak logik. Paham? Jadi sekejap. Jadi boleh sebut berapa 80 tahun sekejap. Mungkin ya sekelip mata lah.
Dibandingkan bila masuk alam barzah yang tak tahu berapa lama. So, Nabi Adam pun masih di alam barzah kan? Belum ke akhirat. Di akhirat memanglah akhirat bukan tak tahu, kekal. La nihayatalaha. Tidak ada pengakhiran, penamat. Tak ada undang-undang. Tak ada penamat. Tak ada penamat. Kemudian dalam ayat dan kita yang karena macam Tuhan pasangan jadi satu hari dianggap sebagai 1000 tahun. Dan ayat lain mengatakan satu hari 50.000 tahun. Macam mana kita paham? Itu oke, saya paham pertanyaannya. Itu sebenarnya ada tajuk sendiri yang dulu saya pernah sampaikan tapi di bilik lain karena permintaan jamaah. Jamaah ini karena belajar itu yang bagus jamaah itu. Saya tak sebut kumpulan mana. Jamaah ini bagusnya tuh dia selalu ingin belajar yang dia tak biasa dengar. Mana tak mau belajar apa yang dia bukan dah tahu, dah dengar mana itu ya tadi di masjid itu disuruh itu di TV itu takkan Islam itu saya jadi pernah tanya tentang itu. Makanya saya bagi tajuk agak lama juga dulu. Tajuknya yakni Anisbatus Zamaniyah. Saya berikan tajuk namanya Anisbatus Zamaniyah. Dan itu panjang itu. Dan pertanyaan itu sampai belum lengkap itu. Pertanyaan dalam ini kata 7 hari, 1 hari 1000 tahun, 1 hari 4 tahun. Tadi masih terlalu mentah, belum sempurna. Itu kaitannya dengan Anisbatus Zamaniyah. Kenisbian waktu. Relativity waktu. Apakah mana 6 hari itu 6 betul kita? Itu terlalu sederhana, tidak begitu. Itu cara itu masih sangat sederhana, pemahaman yang sangat sederhana. Itu kayak dengan nisbiyatuz zamaniyah, relativity masa. Sebelum Albert Einstein menemukan teori ini, Quran sudah cerita. Bahkan apa yang Quran ceritakan melebihi dari teori yang diberikan oleh Albert Einstein. Dan itu banyak maklumat dalam Al-Quran. Tak memahami Al-Quran jangan tajazu. Tajazu mana partial. Partial? Partial maknanya ya kalau dibaca bagus secara parsial. Dibacakan. Dia mesti dipahami secara syumul, holistik dan komprehensif. Insya Allah baru nanti. Tapi kalau kita mana sekerat, itu pasti bingung. Baca sekerat ini paham tapi baca lain tadi. Pahami kena. Ibaratnya kalau kita belajar dengan satu tajuk, ambil kutip semua ayat yang berkaitan, gitu kan. Kalau ayatnya ada 10 ayat dikutip semuanya. Kalau ada hadisnya ada di semuanya, difahami semuanya, lalu difahami dan ditarik kesimpulan, diambil kesimpulan dari semua tadi. Jadi kesimpulan tadi mengambil kira banyak. Itu baru namanya komprehensif dan holistik. Dengan itu betul. Tidak akan bingung lagi. Tapi kalau satu-satu pasti ya contoh tadi. Quran katakan Allah kata 6 hari cipta bumi langit, tapi 1 hari 1000 tahun. Apakah Allah mencipta bumi langit 1000 tahun kan gitu kan? Nah, itu kesimpulan sangat dangkal. Belum ke sana. Masih jauh itu. Sebab ada namanya an-nisbah az-zamaniyah. Dalam bahasa agama nisbah az-zamaniyah. Einstein kata relativity masa tadi. Masa Allah relatif nisbi. Dan itu bukan benda baru sebenarnya. Sebab Quran dah cerita kan. Dan semua orang Islam sudah khatam banyak kali, mana pernah jumpa itulah.
Sebelum Aisyah lahir, saya itu biasanya kalau masa saya belajar dulu, pensara selalu menekankan, jangan terlalu kagum dengan saintis-saintis non-muslim. Quran ini, walaupun Quran bukan buku sains, tapi Quran banyak bicara tentang sains. Bukan kita benci mereka, tapi jangan pikir mereka penemunya. Tapi Islam sudah beritahu, Quran beritahu, kenapa bukan kita yang itu ya. Jadi semuanya sudah ada dalam Quran, hanya orang Islam biasanya lambat ya lambat memahami lah gitu aja. Qurannya di tangan kita, kita yang simpan, kita yang mempelajari. Tapi kenapa macam itu? Gitulah. Jadi ternyata yang bukan Islam malah lebih mendahului kita dalam mau baru kita tahu. Jangan seakan-akan mereka yang menemukan itu. Wah, itu silap. Atau tak tahulah, tapi kata orang ya bukan kata saya, kata kawan saya dahulu, agak pedas juga dia cakap, ini mungkin karena kita orang Islam, hanya orang, yalah tak kira Islam di mana-mana lah, termasuk orang Nusantara katanya. Belajar Al-Quran ini daripada dulu tukar generasi, belajar dia pimai-pimai tangtu katanya. Belajarnya terperangkap dalam roundabout. Roundabout itu maksudnya, kalau kita pergi robot kan, sepatutnya kalau kita tengok depan robot kita dah boleh tentukan kan, masuk robot nanti nak lurus ke, kan begitu kan? Ini tak robot. Kalau kita tengok orang terperangkap robot buat sekali pusingan, apa yang terfikir kita? Tengok orang robot, dia satu pusat sekali pusing. Kita pikir dia mesti bingung kan? Kalau kita nampak dia baru sekali pusingan. Kalau disuruh sudah 3 kali pusing, dia rampuan nih. Orang ini mesti tak tahulah kan. Bulan 3 pusing. Kalau sudah 6 hari di situ aja. Takut kita ini belajarnya macam itu. Pimai-pimai tangguh. Jadi, sedang Quran ini samudra ilmu. Ini macam mana kalau pimai-pimai tangguh? Bukan yang dipelajari tak baik, tapi kenapa? Contoh ya Mas sekalian, dipanggil tajuk bermusim. Bila nanti tiba bulan Sa'ban, apa biar pertanyaan paling banyak memenuhi dalam media massa bila masuk bulan Sa'ban itu? Yang ditanyakan kepada Ustazun. Nisfu Sa'ban kan, itu lagi diulang lagi, esok lagi. Nanti masuk Ramadan apa lagi? Itu bila Ramadan setan dibelenggu. Itu udah puluhan kali orang dengar. Saya tak kata itu salah. Jangan kata saya salah ya. Itu memang ada hadisnya. Masalahnya kenapa benda itu adakah hanya itu pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui bulan Ramadan, melalui Quran? Jadi kalau itu saja sampai di tempat saya dulu, ialah yang kenal baiklah saya lagi betul. Bila Ramadan ada sama itu, dia sudah menganggap mesti nanti ayatnya itu mesti itu. Betul, akhirnya kamu tuh balik. Iya, zaman di surau saya. Ya daerah ini bukannya SPM, semua ada degree kan. Bila dengar macam itu berkali-kali kan, saya nak belajar ilmu. Ustaz itu belum cerita, dan dia sudah cakap, mesti nanti ayat itu. Betul pula itu, dia terang lagi. Datang lagi esok, karena Ustaz dipanggil ini mungkin tak dibeli tajuk khusus. Jadi datang lagi. Ustaz lain sama yang lebih kurang sama. Jadi ini belajar untuk dapat pahala saja. Nak senang. Tak boleh lah. Belajar yang kena buat lagi sedikit. Ya kena berfikir. Quran pun kata jamaah sekalian, yakni kan saya yang kata hari dalam surah Az-Zumar ya. Yattabi'unal qaula wa yasma'unal qaul wa yattabi'un ahsana. Mendengar semua dan mengikuti yang terbaik. Pertanyaan saya, bila Allah suruh kita mengikuti yang terbaik, ahsan, itu maknanya apa tuh?
Contoh, nak, tolong nak berikan durian yang paling sedap. Macam mana untuk pastikan kita dapat durian yang paling sedap? Kita mesti banding-bandingkan kan? Kita mesti cari orang jual durian masih banyak dan kita boleh banding-bandingkan, pilih-pilih itu. Kalau kita hanya pergi ke orang jual durian tinggal satu, boleh kita katakan, inilah durian yang terbaik yang saya beli. Ditanya, di mana? Beli di sana. Berapa banyak durian? Tinggal satu. Cemana? Nah, itulah maksud, itu belajar kritis tuh gitu. Secara kritikal dan secara apa namanya, analitik, ya, analitik, kritik, kritikal dan apa istilah pembelajaran itu? Secara empirik. Saya baca surat tak faham. Saya senang itu kalau aku jangan solat. Tak mampu. Kerana dia faham sikit-sikit, dia baca banyak persoalan. Jadi waktu kita solat, dalam kepala kita dah kita tak khusyuk. Ya, khusyuk jawabannya tanya Quran dulu, jangan tanya saya. Quran dan surah Al-Baqarah itu ada. Allah sendiri yang mendefinisikan apa itu khusyuk. Sebab kalau kita tanya Ustadz, khusyuk mananya? Khusyuk ialah, kalau kita sholat khusyuk mananya apa? Kita mesti ingat pada Allah saja, tak boleh yang lain, tak boleh nampak, ya tak boleh dengar yang lain, tak boleh. Saya pernah kata, kalau kita sholat tak nampak apa-apa, tak lihat apa, tak dengar apa, itu orang pingsan, bukan orang khusyuk. Khusyuk yang kita tak boleh tahu, kita kata Allah Akbar, sudah dengar apa-apa, tak khusyuk. Nabi pun ada budak menangis, Nabi dengar. Kalau sholat kita tak dengar apa-apa, tak nampak apa-apa, tak ingat apa-apa, itu pingsan. Khusyuk bukan begitu, itu ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu perlu dikaji lagi, jawab lagi. Jadi memang tidak mudah gitulah. Tidak mudah belajar. Tapi bukan mustahil gitu. Kalau kita tahu cara belajarnya mesti begini. Senang. Al-Quran ini benar-benar, saya betul yakin Al-Quran adalah kitab yang paling besar memberi motivasi pada kita untuk berpikir. Tidak ada kitab yang selain Quran yang menggalakkan kita menggunakan akal pikiran untuk menggunakan istilahnya memanfaatkan mengoptimalkan nikmat IQ, itu Quran aja. Yang lain biasanya secara dogmatik. Terima aja secara dogmatik. Dogmatik itu mana secara apa ya? Ya, apa adanya lah. Jangan tanya, banyak tanya lemah iman. Saya cukup pantang kalau dengar ucapan macam itu. Jadi kita pun namanya itu yang akhirnya sampai antara hubungan guru dan murid sampai cium tangan guru, minum bekas. Itu karena dari awal cara mengajarnya sudah dibuat semacam gap, jarak antara yang menyampaikan dan yang itu bahaya sungguh. Nabi memanggil pengikutnya apa namanya? Sahabat kan? Tahu apa mana sahabat? Kawan. Sahabat itu kawan. Sehingga hampir tidak ada gap, tidak ada jarak antara Nabi. Makan yang macam itu, Nabi akan duduk di tempat yang kosong, Nabi macam. Tapi walaupun itu sahabat tidak mengurangi rasa hormat pada Nabi. Sahabat tetap menghormati itu Nabi. Walaupun Nabi Masya Allah suka duduk dengan itu. Sekarang tidak, kalau sudah dapat kredit sikit aja sudah dibuat gap. Sehingga makin jauh. Akhirnya berebutlah nak cium kakinya. Berebutlah nak minum. Dan itu wujud hari ini. Sedih, sangat sedih.
Coba orang macam itu, yang belajar mampu menyoal gurunya. Apalagi mungkin mempertikaikan mampu. So dianggap ini pasti benar. Itu akhirnya kita yu'mi wa yusim, kata agama. Akan membuat kita jadi yu'mi, peka, wa yusim, dan jadi bisu. Kita jadi buta dan jadi buka, jadi bisu. Lahirlah taklid buta. Dan itu tidak baik, itu sangat-sangat tidak baik. Jadi bahasa mudahnya beginilah, kata guru saya di sekolah dahulu. Ibarat mengajar ini, janganlah kita macam menyuap nasi kepada baby. Baby kan kita terus bahkan terus, dianya telan aja kan. Jangan begitu. Mengajari banyak kita nggak suruh anak makan sendiri, nak ini itu makan, nak tuh nak. Kalau belum kita sendiri makan, tolong ambil sendiri. Mana anak sudah mulai mungkin sendiri kan, kalau baby kan belum. Makin dewasa cari sendiri, nak makan, ya cari sendiri ke dapur masak sendiri. Maknanya dia sudah mulai menggunakan, nah itu penting. Jangan dah dewasa pun masih disuap macam baby. Belajar itu mesti begitu. Yang analitik, sistematik, logik. Ya kalau keluar kajian-kajian sedikit, saya empirik. Insyaallah. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta saya rehat. Simpan dulu nanti ya, ini sudah lama saja. Oke, silakan. Apa? Pandang aku itu bisa ada cakap pasal yang langsung membuat. Itu nanti. Itu panjang, bukan sedikit. Pertanyaan tahu. Dengar. Yang ditanyakan tentang geometri kan, segi empat kan, jawabannya panjang. Iya, yang ditanyakan itu. Paham. Saya paham. Saya betul-betul paham yang ditanyakan, maknanya Nabi menjelaskan hadisnya dengan lakaran geometrik square lain. Saya tahu pertanyaan nanti saya jalan itu panjang jawabannya. Nah, gitulah. Saya sudah paham yang ditanyakan. Bahkan pada pertanyaan tadi sudah ada yang tak kena-mengena. Di bulat, mana cakap bulatan? Tak ada. Nah, itu mana sudah salah lagi. Itu saya katakan, pertanyaan bukan begitu. Yang ditanya itu benda yang tak ada. Contoh, Nabi buat bulatan, mana ada bulat? Nanti saya jawab, tolong ya. Sudah. Soalan pendek, jawaban panjang. Oke, nanti. Sorry. Saya sudah ada.